Baik, terima kasih Mas Santoso. Baik rekan sejawat peserta webinar yang berbahagia, sebelum kita memasuki simposium yang pertama, kita akan sampaikan terlebih dahulu paparan etiko-mediko-legal oleh Dr. Hadi Wijaya MPH MHKes dengan judul Pencegahan Kriminalisasi Profesi Dokter. Berikut adalah profil beliau. Saya akan sapa dulu Dr. Hadi Wijaya. Halo dokter. Ya, selamat pagi. Sudah kedengaran suara saya ya? Sudah dokter, dengan jelas. Apa kabar dok? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Baik. Waktu untuk paparan adalah 30 menit dan tanpa diskusi, Dokter Hadi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Ini izin saya share screen dulu ya. Bentar ya. Sebentar ya. Bentar ya, saya siapkan dulu yang tadi. Sudah nampakkah? Sudah dokter. Oke. Sebentar ya, saya ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini yang saya hormati Kepala Dinas Kesehatan Jateng, Ketua ID Jateng, Ketua PP Perdaweri, ayah saya ini Profesor Aca, Ketua Perdaweri Jateng, sahabat saya Dr. Rin, Ketua Panitia Dr. Ika. Nah ini ada penasehat senior saya ini Dr. Wiknyo ya, SPOG, Pak Freddy ini pembicara juga, Pak Sarip nih yang sering hubungan kontak dengan saya. Ada beberapa kasus yang kita selesaikan bersama, dan mungkin kawan-kawan yang lainnya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, baik yang di online maupun di offline. Baik, saya lanjutkan paparan saya ini tentang saya dikasih judul bagaimana sih kriminalisasi dokter ini. Nah ini kriminalisasi ini ternyata saya dapatkan gambar nih banyak nih, petani aja ini nolak kriminalisasi ya. Terus ini anak juga, ya ini pers malah ya, malah kita sering sekarang ini seolah-olah di justice dahulu oleh rekan-rekan pers, namun beliau juga, para kelompok pers ini juga menolak kriminalisasi ya. Terus ini juga telekomunikasi industrinya, terus ini bahkan notaris ya pernah berdemo ya. Nah ini kita pernah juga dengan gegap gempitanya ada kasus yang sahabat kita ya, Dr. Ayu, nanti saya terangkan sedikit ya. Saya akan membicarakan tentang penegakan hukum pidana malpraktek medik. Tentu ini menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang hukum acara pidana atau KUHP. Ya tentu mekanismenya mulai daripada penyelidikan, ya, di mana tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan. Langkah yang kedua adalah penyidikan. Tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka pelakunya.
Nah, ada ketentuan khusus di Undang-Undang 36 2009 bahwa penyelidikan tindak pidana di bidang kesehatan tidak hanya menjadi kewenangan kepolisian, tapi juga menjadi kewenangan penyidik PNS atau yang disebut dengan PPNS di lingkungan Kementerian Kesehatan. Tetapi ini harus di bawah koordinasi dan pengawasan kepolisian. Nah, yang ketiga itu mulai dalam langkah penuntutan. Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan agar diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Nah, baru masuk dalam tahap yang keempat, yaitu pemeriksaan sidang pengadilan, di mana ada tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana di sidang pengadilan. Lalu yang terakhir adalah pelaksanaan putusan, di mana tindakan jaksa untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau yang disebut dengan inkrah. Nah, lalu pasal pidana mana yang menjerat malpraktek? Biasanya kita menggunakan KUHP, di mana yang paling sering pasal yang digunakan adalah pasal 359 yang berbunyi barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Ini 5 tahun ya, atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Lalu yang berikutnya pasal 360, di mana ayat 1-nya berbunyi barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun. Ayat 2-nya, barang siapa karena kesalahannya atau kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan atau jabatannya atau pencarian selama waktu tertentu diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling tinggi Rp4.500. Ini tentu di KUHP nanti cari padanannya pada harga yang sekarang. Sorry, ini agak sorry sebentar. Nah, pada dasarnya pasal 359 360 ini adalah deliknya culpa ya, dan materialnya. Nah, delik culpa dengan adanya elemen kealpaannya dan delik material yang menghendaki akibat berupa matinya orang lain atau menyebabkan orang lain luka-luka berat. Itu pada dasarnya ya yang dipakai oleh para penyidik dan hakimnya. Nah, tapi persoalan fundamentalnya pada delik culpa adalah masalah pembuktian atau penentuan kealpaan dan hubungan kausal kealpaan dengan akibat yang dilarang oleh undang-undang. Itu persoalan yang sangat fundamental bagi kita di pelayanan kesehatan, menentukannya. Jadi penentuan ada tidaknya kealpaan itu dilakukan secara normatif ya. Penentuan hubungan kausalitas kealpaan dan akibat yang dilakukan dengan doktrin kausalitas. Jadi sebab ya. Jadi catatan ini kalau boleh saya memberi catatan, harus ya pasal 359 dan 360 KUHP tidak diterapkan lagi dengan adanya pasal 84 Undang-Undang 36 2014 tentang tenaga kesehatan. Apa bunyinya? Bahwa di ayat 1, setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan penerima pelayanan kesehatan luka berat itu dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun. Jadi ini kalau dibandingkan dengan KUHP 359 5 tahun ya. Nah, tapi makanya setiap persidangan segala macam harusnya para pengacara, pendamping hukum harusnya bisa melakukan ingatan kepada
ya boleh dibilang para penegak hukum bahwa kita ada lex spesialis ya di Undang-Undang 36 2014. Jika di ayat 2, jika kelalaian berat pada ayat 1 mengakibatkan kematian, setiap tenaga kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Tentu di 351 360 lebih tinggi ganjarannya. Nah, lalu pembuktian malpraktek. Ini yang harus kita pahami sekali di dalam pembuktian malpraktek ini. Memang bagi hakim itu tidak mudah ya, di mana hakim tersebut juga karena tidak menguasai profesi di bidang pelayanan kesehatan. Tentu dia akan memanggil para expert ya sebagai saksi, boleh dibilang nanti juga para pengurus perdaweri ini bisa saja beberapa terjadi ini akan dipanggil ya. Jateng ini udah mempunyai banyak orang-orang hebat ya. Saya salut sekali istilahnya yang mengerti tentang kesehatan, juga mengenai hukum, juga acara pidana, bahkan ada beberapa yang saya kenal sudah menjadi lawyer, tapi dimanfaatkan betul-betul untuk membela para anggota ya, di samping juga membela yang lain. Namun demikian, pelaku malpraktek dalam pelayanan medik tetap bisa dibuktikan kesalahan atau kealpaannya. Pembuktian malpraktek dalam pelayanan kesehatan atau pelayanan medik biasanya itu menggunakan doktrin ya. Dua doktrin yang kita bisa pakai di sini adalah doktrin 4D ya, juga doktrin res ipsa loquitur. Apa itu? Nah, ini kita mau lihat doktrin 4D dulu ya. Harus kita pahami ada 4D ini. Yang pertama adalah kewajiban, duty of care. Di mana tadi Prof. Aca udah mengingatkan juga di awal sambutannya bahwa kita ada kewajiban-kewajiban, tapi juga kita ada hak. Biasanya di undang-undang ada yang bertanya, kok kewajiban lebih banyak? Bukan tergantung pasal sebetulnya, kemarin Prof. Agus juga bilang, tetapi itu suatu yang sudah mencakup di situ. Mungkin nanti suatu saat ada juga perubahan-perubahan yang kita usulkan di undang-undang, jika ada perubahan atau prolegnas, baik dengan perkembangan zaman, mungkin itu akan bisa kita usulkannya. Dari sini kewajiban profesi dan kewajiban akibat kontrak dengan pasien. Tapi kemarin juga ada di Jateng, ini kontrak dengan tempat pekerjaannya. Nah, ini juga harus dilihat dulu ya, kita di dalam kontrak bagi para anggota ya. Ini harus dibaca betul hal-hal yang penting, dan kita harus diberikan kesempatan waktu untuk mempelajari kontrak kita ya. Jangan sampai nanti kita kecemplung dalam satu ya tipu daya ya. Ini yang bahaya, nggak boleh. Yang kedua adalah penyimpangan dari kewajibannya itu sendiri. Berarti ada pelanggaran dari kewajiban tersebut sehingga mengakibatkan timbulnya kerugian kepada pasien, artinya tidak memenuhi standar profesi medik yang ada. Yang ketiga harus ada kerugian atau damage ya. Berarti ini kerugian yang diderita pasien itu harus berwujud dalam bentuk fisik, finansial, emosional. Nah, ini atau berbagai kategori kerugian lainnya. Ini biasanya para pengacara ini udah pintar melakukan definisi-definisi kerugian-kerugian ini ya. Tapi jangan juga nanti kita harusnya para pengurus ID, perdaweri, harusnya kita bisa melakukan sesuatu usulan ya. Kadangkala kalau pengacara dari yang lain-lain ini, wah 10 miliar. Bahkan ada yang sampai kerugian imaterialnya 100 miliar. Gimana bayarnya ini? Ya, ini terkadang memang harus kita lakukan satu usulan-usulan itu kan
menjadi shock terapi sebetulnya buat lawan ya. Kita jangan takut dulu. Nah, ini ada penyebab langsungnya, berarti bahwa harus ada kaitan kausal antara tindakan yang dilakukan dengan kerugian yang diderita. Nah, itu yang doktrin tersebut ya. Lalu doktrin yang kedua, ini res ipsa loquitur ini gimana? Bahwa dia memudahkan sistem pembuktian adanya kesalahan, khususnya perkara-perkara yang tidak mudah diakses korban malpraktek medik. Maka sebenarnya doktrin ini dapat dipakai sebagai sistem pembuktian dalam persidangan di pengadilan. Manfaatnya apa? Memudahkan sistem pembuktian pada kasus-kasus yang sulit diakses oleh pihak korban. Yang berikutnya, tidak berbelit-belit dan tidak dapat disangka lagi kebenarannya bahwa telah terjadinya unsur kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh terdakwa. Apa itu? Ini saya ambil dalam satu tesis ya, penerapannya, bahwa pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim dalam memutuskan perkara malpraktek medik sebagai berikut, bahwa perbuatan terdakwa bukan malpraktek medik, tapi suatu kealpaan medik atau risiko medik. Bahwa perbuatan terdakwa merupakan pelanggaran disiplin kedokteran, sehingga seharusnya merupakan wewenang MK-DKI, bukan ranah pengadilan pidana. Organisasi profesi atau ID telah menjatuhkan sanksi berupa pengawasan terhadap terdakwa selama sekian bulan. Perbedaan penafsiran pasal 361 KUP dengan standar profesi dan operasional prosedur dokter yang diatur dalam pasal 50 Undang-Undang Praktek Kedokteran. Jadi ini harusnya kita mempunyai lex spesialis ini yang harus digunakan oleh para mulai dari penyidik sampai jaksa yang menuntut sampai hakim yang memutuskan. Ini yang harus kita dengungkan terus ya. Nah, gimana kalau dokter itu dikriminalisasi? Ya, ini kita tahu demo besar-besaran di 2013, di mana ini ingat tanggalnya 27 November 2013, bahwa profesi lain itu juga mengagumi profesi kita, bahwa ada tegasnya suara dokter-dokter menyuarakan kriminalisasi dokter, di mana MA setelah MA itu menghukum dokter Ayu ya, yang terkenal dengan 2 kawannya karena kealpaannya menyebabkan kematian orang lain, tuduhannya gitu. Nah, dalam aksi kita pada saat itu bukan hanya meminta membebaskan teman sejawat, bahwa ini berpandangan KUA pidana tidak bisa diterapkan pada praktek kedokteran karena kita para dokter tidak pernah ada niat sedikit pun menghilangkan nyawa pasien. Ya, lalu MA membebaskan di saat PK ya. Ini kurang dari 3 bulan setelah aksi demo di MA dengan putusan MA nomor 97 PK garis miring PID garis miring 2013 ya. Upaya para dokter melawan kriminalisasi juga diwujudkan dengan cara pengujian pasal dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran. Upaya berhasil, MK menghapus sanksi pidana di pasal 7679 UPK. Apa itu? Nah ini ya, bahwa setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktek kedokteran tanpa memiliki surat izin praktek, sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, asalnya ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda 100 juta rupiah. Yang dihapuskan yang ini ya, pidananya itu di pasal 76. Pasal 79 ya dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Setiap dokter atau gigi dengan sengaja tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud pasal 41 ayat 1, dengan sengaja tidak membuat rekam medis sebagaimana pasal 46, atau dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam pasal 51 huruf A sampai E. Nah itu kita para dokter berhasil untuk mereview ya di Mahkamah Konstitusi. Nah, lalu apa sih proses kriminalisasi? Yaitu suatu proses di mana
suatu perbuatan yang mulanya tidak dianggap sebagai kejahatan, kemudian dikeluarkannya perundang-undangan tersebut, maka perbuatan itu menjadi perbuatan jahat. Itu yang disebut kriminalisasi. Kebalikannya, proses dekriminalisasi itu suatu proses di mana suatu perbuatan yang merupakan kejahatan karena dilarang dengan perundang-undangan pidana, kemudian pasal yang menyangkut perbuatan itu dicabut dari perundang-undangan atau direvisi, dan dengan demikian perbuatan itu bukan lagi kejahatan. Jadi ini ada proses yang sudah kita lalui, dekriminalisasi. Kita harus jeli di dalam mencermati undang-undang, dan kita harus bersatu ya bahwa seluruh perbuatan kita itu yang dikenal dengan perbuatan upaya atau expanding perbentenis ya, itu dasarnya. Tetapi juga jangan berlindung di arah doktrin tersebut, karena memang yang dicari adalah satu kealpaannya. Makanya tadi pesan Prof. Aca, ya patuhi SOP dan lain-lainnya, itu yang harus kita lakukan sesuai dengan evidence yang ada. Dan juga para pengurus semuanya harus juga pesan dari Pak Ketua ID Jateng, itu harus juga dipayungi hukumnya itu segera. Ini tugas kita semua. Lalu prosesnya ya harus berdasarkan undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan bukan berdasarkan pada persepsi aparat hukum atau penegak hukum atau masyarakat. Jika semua itu dilakukan, maka harusnya tidak terjadi pada dokter dan nakes, namun tetap saja terjadi. Nah, ini yang disebut dengan kesewenang-wenangan atau abuse of power atau authority ya. Nah, ini kalau saya melihat saya lupa daerahnya, ada istri menegur suami mabuk, malah dia yang dituntut ya. Nah, ini juga menjadi kasus yang menarik. Mesti kita belajar kepada hal-hal seperti ini, teman-teman semuanya. Ya, ini ya jangan main hakim sendiri ya. Tapi kebanyakan sekarang ini masyarakat juga karena tidak ada sanksi, ya paling 1-2 yang diambil, tapi orang udah disangkakan duluan, akhirnya kita juga sebagai tenaga kesehatan itu mengalami bahwa ya mohon maaf, banyak kelompok-kelompok masyarakat yang sudah menunggu di depan rumah sakit untuk mencari banyak kesalahan-kesalahan. Nah, ini yang harusnya para penegak hukum juga harus bisa melakukan pengamanan atau perlindungan. Bahkan tidak hanya itu, di rumah sakit, klinik juga harus mengerti tentang hal ini. Kita punya hak untuk dilindungi. Tidak hanya asal diawasi, ditekan, akhirnya nanti akan timbul menjadi satu perbuatan ketakutan ya. Itu membahayakan buat masyarakat juga. Ketakutan yang mestinya kita udah bisa lakukan, takut dibayang-bayangi, akhirnya kita sendiri juga tidak berbuat maksimal untuk menolong masyarakat. Ini yang harus kita dengungkan, ya. Nah, kriteria kriminalisasi ini domainnya etik atau publik. Apakah perbuatan tersebut tidak disukai karena merugikan masyarakat? Apakah biaya yang harus dikeluarkan seimbang dengan ketertiban masyarakat? Apakah menambah beban aparat penegak hukum? Apakah perbuatan itu menghambat atau menghilangkan cita-cita masyarakat? Nah, kriminalisasi tidak boleh digunakan sebagai suatu tabir sekedar pemecahan terhadap suatu masalah. Ini yang saya ambil dari slide di hukum online ya. Lalu harapan kita apa sebetulnya? Upaya sistematik yang mendorong profesi, organisasi profesi, dan mungkin di sini dokter dan tenaga kesehatan, jika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan tugas jabatannya atau profesinya, tidak melulu selalu diselesaikan berdasarkan aturan hukum yang mengatur pelaksanaan tugas jabatan atau profesi tersebut, dan tidak diselesaikan oleh institusi, artinya ini negara ya, yang mewadai jabatan atau profesi yang bersangkutan. Tapi dalam hal ini berdasarkan aturan hukum yang lain yang dijalankan oleh para penegak hukum. Nah, kita punya ini undang-undang yang lex spesialisnya, ini banyak, tapi terkadang ini jarang dipakai ya.
Karena ya memang ada doktrin yang mengatakan bahwa laporan di kalau nggak salah pasalnya 66 bahwa kita tidak bisa menghilangkan polisi untuk menyidik kita. Biasanya harusnya para pengurus ID lah yang harus selalu aktif ya. Tapi mungkin yang bisa saya himbau di sini, pengurus ID itu harus betul-betul melakukan pencegahan. Ya, itu yang paling penting. Nah, ini pencegahannya, upaya pencegahan kriminalisasi dokter ini, pertama dari standar profesi ini yang saya ambil dari Linen ya, berbuat secara teliti atau seksama sesuai ukuran ilmu medik ya, ini udah dikatakan oleh Prof. Aca di depan, kemampuan rata-rata dibanding kategori keahlian medik yang sama. Nah, ini dalam proses pelayanan kesehatan. Situasi dan kondisi yang sama menuntut tindakan yang sama pula. Sarana upaya yang sebanding atau proporsional dengan tujuan konkret tindakan atau perbuatan tersebut. Nah, di sini saya sedikit ya minta waktu mungkin bagaimana kalau kita menghadapi pemanggilan kepolisian. Ya, karena ini ada pesan-pesan yang harus kita lakukan. Yang pertama, saat Anda menerima panggilan, lihat segala informasinya yang ada dalam panggilan tersebut. Pertama, identitas yang dipanggil. Apa itu benar saya atau kita? Untuk menghindari diri salah panggil. Misal gelar, apa segala macam, itu sudah benar enggak? Terutama nama depan, nama belakang, itu harus betul-betul ya. Kita siapa yang menuliskan ini? Tentunya kepolisian berdasarkan penyerahan laporan daripada pengadu ya. Kita kan sebagai teradu. Yang kedua, lihat status pemanggilannya. Ada dua, apakah sebagai saksi atau tersangka. Status ini harus jelas sehingga Anda dapat menentukan dalam kapasitas apa kita itu dipanggil. Nah, biasanya kalau sebagai saksi ahli, biasanya dari para pengurus nih. Karena enggak kita sebagai pengurus juga dipanggil sebagai saksi. Ahli juga lumayan ya, deg-degan. Ini memang manusiawi sekali ya. Yang ketiga, lihat dalam kasus apa Anda dipanggil, sehingga Anda dapat mempersiapkan informasi yang dibutuhkan dan memperhitungkan posisi Anda dalam perkara tersebut. Makanya ini harus betul-betul sudah tepatkah kita di status ini ya, gitu loh. Nah, nanti ini memang yang menentukan adalah pihak penyidik. Yang keempat, lihat kepada siapa Anda harus memenuhi panggilan tersebut, tanggal berapa dan jam berapa. Nah, bila penyidik ini menyediakan nomor telepon yang bisa dihubungi, Anda dapat menghubungi penyidik tersebut sekaligus menanyakan gambaran kasusnya ataupun koordinasi lebih jauh bila Anda menginginkan perubahan waktu dan hal-hal yang lainnya. Nah, temui penyidik pada tempat dan waktu yang ditentukan. Anda boleh ditemani kerabat atau siapapun yang mendampingi Anda untuk menghadapi panggilan. Bila Anda merasa kurang percaya diri ya membawa pengacara lebih baik, tapi kalau bisa bersama-sama dengan pengurus organisasi yang sudah semakin banyak, dan ini harus dikembangkan terus, orang yang mengerti tentang hukum kesehatan. Ini Jateng saya pikir sudah bagus sekali ya. Bila penyidik tidak ada saat Anda menghadiri panggilan, jangan buru-buru pulang, karena nanti Anda dianggap tidak memenuhi panggilan. Nah, ini jangan sampai terjebak ya, kita tetap patuh hukum. Sebaliknya, Anda dapat komplain ke atasan penyidik karena seharusnya penyidik sudah siap menerima Anda di ruangan telah ditentukan sebagaimana dalam surat panggilan. Jadi ini tolong juga kita harus berbalas pantun ya, bahwa saya pun nggak mau diperlakukan seperti ini. Saya pernah menghadiri pertemuan salah satu mendampingi ya, kalau saya ketika saya dipanggil jam 9, jam 10 penyidiknya belum siap. Lalu saya menemui bagian informasi bahwa ini nggak lama 5 menit penyidiknya baru tiba. Nah, ini kan ada catatan buat kita ya. Dan itu saya berhak untuk berbicara ya sebagai pendamping.
Bila Anda tidak dapat hadir karena satu hal, maka koordinasikan, bisa bertelepon, ya. Bila sakit Anda mengirim surat keterangan sakit ke penyidik, ya, agar penyidik tahu dapat memberikan kapan Anda memanggil Anda lagi, ya, setelah sembuh. Dalam hal ini polisi atau penyidik saat ini sudah lebih akomodatif dengan kesulitan macam itu, ya. Sesuai undang-undang Anda diberi kesempatan untuk 1 kali tidak hadir tanpa atasan, lebih dari itu penyidik dapat menjemput Anda dengan surat perintah membawa. Ya, jangan sampai seperti ini, ya. Lalu ini saya membuat simpulan saja bahwa perlindungan terbaik dalam menjalankan tugas pelayanan kesehatan dengan mentaati semua peraturan, baik itu etik, disiplin, pidana. Ya, ini ini hukum bukan pidana, salah ketik saya. Ini yang seperti yang disampaikan oleh Ketua ID Jawa Tengah, ya, tadi. Bahwa kita harus memahami ini dulu. Nah, ini etik ranahnya ID, ya, disiplin ranahnya MKDKI. Ini hukum tentu ranahnya penyidik, ya. Yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas kita sebagai pelayanan kesehatan. Ya, ini teman-teman semua, ya. Ini yang paling kita harapkan adalah bertanyalah pada organisasi profesi, ya. Karena ini ID menjadi rumah besar kita, ada di bawahnya ada perhimpunan profesi, seminar, dan yang lainnya. Kita harus tetap memposisikan kita bertanya, dan jangan sampai kita sebagai anggota profesi itu lepas daripada ikatan kita sendiri, karena bahaya, karena yang membela bahkan juga memberi ingatan yaitu ya anggota profesi. Dan sebaliknya saya lebih menghimbau juga para pengurus profesi itu sendiri harus aktif, terutama di posisi MKEK-nya, ya. Terus juga BHP 2A. Ada di Ortala MKEK wilayah, cabang, bahkan di perhimpunan juga harusnya dibentuk, ya, MKEK. Karena ini yang menjaga moral kita. Biasanya satu perbuatan yang melanggar etik ya belum tentu masalah hukum, tapi kalau udah ternyata dia disangkakan hukum, biasanya etik juga harus dipertanyakan, benar nggak ini. Biasanya lebih menyangkut kepada profesi etik dengan disiplin, ya. Dan jangan lupa ini, pakailah jasa penasihat hukum yang paham akan hukum kesehatan. Jateng ini udah punya, ya. Saya rasa ini betul-betul harus dimanfaatkan betul, ya. Nah, sebelum kepada kita bekerja itu sebaiknya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ada satu yang saya lupa, pakailah jasa asuransi profesi, pertanggungan profesi kesehatan, ya. Tentu ini yang harus kita pilih supaya kita siap-siap sedia payung sebelum hujan itu turun. Nah, mungkin ini sekapur sirih dari saya di BHP 2A Pengurus Pusat Kedawiri. Mungkin masih banyak kekurangan, ya, dan mungkin saya akan memperbaiki terus. Belajar dengan begini saya memberikan satu makalah. Terima kasih juga kepada panitia, saya malah makin banyak belajar terus, ya, karena orang yang malas membaca ya banyak, ya, karena ilmu hukum kesehatan itu luas sekali. Dengan cara beginilah saya bisa belajar. Mungkin itu, salam sehat dan sampai jumpa di lain waktu.